Oke, siap. Ya. Baik, Ana izin mulai, Ustaz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat, atas segala karunia-Nya, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam yang tanpa kedua nikmat ini tidak akan ada artinya nikmat-nikmat yang lain. Kemudian salawat beserta salam, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta seluruh keluarganya dan sahabatnya, dan semoga Allah selalu istiqomahkan kita di jalannya, di jalan beliau, sampai nanti kita semua Allah persatukan, Allah kumpulkan di dalam jannahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah juga masih memberi kesempatan kita untuk hadir kembali di majelis ilmu mentadaburi perang-perang Rasulullah. Wabil khusus perang yang selama kurang lebih setahun lebih ini kita tadaburi bersama guru kita Ustadz Agung Waspodo, tadaburi perang Uhud. Yang pada hari ini kita sudah mulai masuk ke fragmen-fragmen terakhir dari perang Uhud. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita siapkan diri kita, lingkungan di sekitar kita bersihkan hati kita, dan kita luruskan niat kita, bahwasanya hadirnya kita di dalam majelis ilmu ini semata-mata ingin mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Mari sama-sama kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wansurni ilman nafi'a wa amalan taqabbala. Semoga apapun alasan kita hadir di majelis ilmu ini, telah Allah bersihkan menjadi niat yang bersih, niat yang baik, mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Baik, bersama kita sudah hadir juga guru kita, Ustadz Agung Waspodo, Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah selalu jaga beliau dan keluarganya. Beliau selalu bisa terus mendampingi kita, mentadaburi ilmu-ilmu agama, wabil khusus dalam tema-tema yang sudah kita tentukan mengenai ghazwah Rasulullah. Pada hari ini kita masuk ke bagian yang membahas mengenai pemakaman ya Ustadz ya. Pemakaman para syuhada Uhud, serta kesedihan dan juga kabar gembira dari Rasulullah. Itu mari sama-sama kita simak kajian yang akan dibawakan guru kita Ustadz Agung Waspodo. Fadal maskuran Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk berkumpul bermuajahah dalam kajian online dalam rangka meneladani kehidupan dan perjuangan Nabi kita Muhammad SAW bersama para sahabatnya dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan berat maupun dalam keadaan ringan, dalam keadaan yang lapang maupun dalam keadaan sulit.
sehingga kita bisa terus bertahan di dalam dakwah, dalam barisan umat sampai dengan kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas terkait dengan peristiwa-peristiwa pasca perang Uhud, ketika penguburan para jenazah dan kemudian bagaimana setelah kembali ke kota Madinah. Catatan saya, kita sampai kepada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq wa haddatsani Muhammad bin Muslim Az-Zuhri an Abdullah bin Tha'labah bin Su'air, ya, Al-Udri Halif bin Zuhrah, salah seorang dari sekutu Bani Zuhrah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama asyrafa 'ala al-qatla yauma Uhudin, ketika Rasulullah sudah berdiri di depan orang-orang yang terbunuh di perang Uhud dari kaum muslimin, qol, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana syahidun 'ala haula, aku menjadi saksi, kata Nabi, terhadap orang-orang yang ada di sini tentang kebaikannya. Innahu ma min jarihin yakhruju fillahi, dan orang-orang yang meninggal dunia atau mendatangi Allah Subhanahu wa taala karena terbunuh dengan luka-lukanya, jarih, illa wallahi yab'atsuhu yaumal qiyamah, dia nanti mendapatkan balasan, tidak mendapatkan balasan kecuali semulia ketika di hari kiamat dia akan dibangkitkan, yab'atsuhu, ya, yadma juruhul launu damin warihu rihu miskin misk, ya. Dia nanti akan dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala dengan luka-lukanya yang berwarna seperti warna dan sebau atau sewangi misk, ya. Itu adalah salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang syahid, ya. Jadi ini adalah salah satu kabar gembira yang Nabi Muhammad SAW sampaikan. Ya. Jadi tidak ada, oleh sebab itu kaum muslimin ketika bersedih terhadap orang-orang yang terbunuh ini tidak bersedih lama. Mereka lebih menganggap atau lebih mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan kepada para syahid, para orang-orang syuhada. Wanduru, kata Nabi, maka perhatikanlah, aktsara haula'i jam'an lil Qur'an. Di Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk menyusun jenazah itu mulai dari yang paling banyak hafalannya, yang paling terkenal menghafal Al-Quran. Ya, ini menurut salah satu riwayat orang-orang penghafal Quran ini, bahkan di dunia ketika dikuburkan itu mendapatkan posisi yang depan. Faj'aluhu amama ashabihi fil qabrihi. Jadi orang-orang itu dibariskan sesuai dengan hafalan Al-Qur'annya, yang paling depan atau yang paling dekat dengan posisi Nabi itu adalah posisi yang orang-orang yang paling banyak hafalannya. Jadi diletakkan di barisan-barisan depan, ya. Depan dari posisi Rasulullah mensalatinya. Jadi di dunia dimuliakan, di akhirat nanti ketika dibangkitkan dalam keadaan baunya itu air luka yang mengalir itu masih masih dalam keadaan segar, makanya kita akan menemukan kondisi-kondisi orang-orang yang syahid itu kalau ditemukan itu dalam keadaan masih segar badannya, lukanya masih mengalir. Di yadma juruhul launu damin. Jadi lukanya itu mengeluarkan darah seperti darah dia masih segar dalam keadaan ketika dia syahid.
Warihu rihu miskin. Miskin di sini yang kafnya tanwin ya, bukan miskin. Kalau miskin pakai iya itu orang miskin. Jadi aromanya atau wanginya itu adalah wangi bau misk. Dan kemudian Rasulullah menyuruh agar mereka diletakkan satu demi satu sesuai dengan urutan hafalan Al-Qur'annya. Kemudian karena keterbatasan tempat dan harusnya sunnah dari mengurus jenazah itu tidak berlamaan, wakanu yadfinun, kemudian mereka dikuburkan, al-itsnain berdua, wasalasa ada yang bertiga, fil qabril wahid. Jadi ada yang dikebumikan 2 orang atau 3 orang di dalam satu lubang atau di dalam satu di dalam satu tempat liang kubur ya. Dan itu kita ketahui pada saat itu dikebumikan dalam salah satu sebagai salah satu penghormatan kepada mereka. Jadi Masya Allah Rasulullah memberikan kabar-kabar gembira, jadi orang-orang tidak bersedihan, ya, tidak berkelamaan sedihnya itu. Kemudian hadis berikutnya diriwayatkan oleh Musa bin Yasar, itu sama, ya, kurang lebih matanya sama. Mamin jarihin yujrahu fillahi illa wallahi yab'atsuhu yaumal qiyamati wajruhu yadma. Sama. Orang yang menemui Allah dalam keadaan syahid itu nanti mendapatkan kehormatan, itu dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan dia lukanya masih mengalir. Karena Allah ridho dengan itu. Al-launu launu damin, dan warnanya warna memerah, darah. Warihu rihu misk, dan baunya, aromanya, wanginya wangi misk. Jadi ada 2 hadis ya yang diangkat di sini. Yang pertama dari Abdullah bin Sa'labah, ini sama ya. Yang kedua dari Musa bin Yasar, sama-sama diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq. Memang biasa beliau begitu untuk memberikan penguatan kepada hal-hal penting supaya kita tidak ragu-ragu lagi. Di yaumil qiyamah ini adalah salah satu basis keimanan kan dalam hadis itu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, sama dengan yaumil qiyamah. Jadi sesuatu yang terkait dengan yang belum terjadi tapi sudah dipastikan keberadaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib kita imani seperti surga dan neraka yang digambarkan di sini. Kemudian diriwayatkan lagi oleh Ibnu Ishaq, wa haddatsani Abi Ishaq bin Yasar an asyakh min Bani Salimah, dan banyak orang yang meriwayatkan dari para kepala suku Bani Salimah bahwa anna Rasulullah SAW qala yauma idin, berkata pada hari itu, amara bidafnil qatla, agar menguburkan orang-orang yang syahid. Ya. Jadi hanya menguburkan saja. Jadi Rasulullah tidak melakukan hal-hal seperti memandikan dan seterusnya. Unzuru ila Amru bin Jamuh. Nah, ini ada seorang sahabat Nabi yang namanya Amru bin Jamuh. Kata Nabi, coba lihat itu Amru bin Jamuh. Ya. Nama lengkapnya Amru bin Jamuh dan Abdullah bin Amru bin Haram. Fa innahuma, kata Nabi, keduanya kana mutasafiin. Ya. Kedua orang ini adalah orang yang dekat, ya. Di dunianya itu mutasafiin fid dunya. Jadi sering dalam satu barisan. Jadi kalau mereka itu berjuang di jalan Allah, kayak semacam teman dekat gitu, semacam sahib gitu ya, teman kental, teman dekat. Maka ketika dia syahid, Nabi Muhammad SAW memerintahkan faj'aluhuma fi qabrin wahid. Jadi kata Nabi, karena di dunia mereka ini bersatu padu dalam kebenaran, dalam kebaikan, maka tidak ada salahnya mereka dikuburkan di dalam satu kuburan juga.
Ini merupakan penghormatan ya. Jadi kalau kita kan kasihan banget itu kenapa nggak sendiri-sendiri gitu kan mungkin kalau kita nggak tahu bahwa dikuburkannya bersama-sama orang soleh ini menunjukkan penghormatan. Kalau di Indonesia mungkin kesannya, waduh kayak kuburan massal gitu ya, kok kayak kasihan banget gitu. Gitu. Jadi kita perlu pahami kondisinya. Itu babnya sama dengan bab yang sebelum terakhir yang kita bahas bulan lalu ya, dafnu syuhada, penguburan para orang-orang yang syahid. Nah setelah itu Rasulullah SAW kembali ke kota Madinah. Jadi Uhud itu kan kalau sekarang di dalam masih bagian dari kota Madinah. Kalau dulu Rasulullah SAW itu ke Uhud itu seperti keluar kota. Jadi ketika Nabi SAW pulang, itu seperti baru sampai di kota gitu. Jadi seperti dari luar kota. Karena memang Uhud pada masa itu berada di luar batas kota Madinah yang memang masih lebih kecil daripada sekarang. Nah, subbabnya itu adalah kalau di sini kalau di terjemahan nggak dilihatkan itu ya. Tapi disebutnya husnu hamnata ala Hamzah. Jadi kesedihan Hamnah. Hamnah bintu Jahsh ini adalah istri dari Mus'ab bin Umair. Dia juga menangisi atau menyesali kematian Hamzah. Tapi jadi ingat kembali dari di awal saya katakan bahwa kesedihan kaum muslimin itu singkat. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan bahwa tidak boleh bersedih lebih dari 3 hari. Jadi kesedihan itu diakui bahwa itu salah satu karakteristik manusia, sesuatu yang lumrah, tetapi tidak boleh berkepanjangan, berkelamaan, karena kita harus tetap optimis menghadapi dunia. Jadi kalau kita tertimpa musibah itu kan Fa'idha asabathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, satu ayat sebelum itu kan walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Jadi semua kita itu pasti akan diuji dengan berbagai ujian. Mulai dari minal khaufi, rasa takut, kemudian putus. Enggak putus ya? Kirain putus tadi. Masih kedengar? Enggak ya? Dengeran, Zat. Lagi di stop share screen aja. Oke. Takutnya tadi itu apa? Jadi kita mengetahui bahwa setiap orang itu dijanjikan Allah akan diuji. Jadi ujian itu janji. Jadi bukan probabilitas. Walanabluwannakum. An-nabl itu kan ujian. Ya, test trial gitu. Walanabluwannakum berarti ada lam taukid, nun tasydid di belakangnya juga taukid. Menguatkan bahwa itu pasti jadi. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi, akan kami uji kalian dengan sedikit rasa takut, wal ju'i, dan rasa lapar, wa naqsim minal amwali, berkurangnya harta, wal anfusi, sakit sampai meninggal, wa thamarat, dan buah-buahan. Buah-buahan itu kebun, layaknya kalau sekarang itu mata pencaharian, rezeki, sumber rezeki. Wa basyiris sabirin, beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi ya musibah-musibahnya pasti ada. Semua orang pasti merasakan itu. Nah, bagaimana dengan musibah kematian? Ya memang musibah kematian itu berat. Ya, tetapi bukan berarti kita jadi orang yang hilang kendali. Gitu ya. Jadi kuncinya malah justru wabasyiris sabirin. Kasih kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yang seperti apa? Alladzina idza asabathum musibah, yaitu ketika orang itu ditimpa musibah, dia qalu, berkata, ini merupakan salah satu bentuk wujud kesabaran. Qalu inna lillahi, bahwa sesungguhnya kami semua ini berasal dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kami semuanya akan kepada Allah kembali. Kita kira-kira bahasanya. Ya, jadi ikhwati fillah rahimakumullah, ujian pasti, sabarnya yang harus diupayakan. Kalau ujiannya sudah pasti datang. Bisa jadi bertahap, ujiannya bisa jadi sekaligus. Tapi yang jelas sabarnya harus, stoknya banyak. Jadi kita tidak boleh mengatakan sudah habis kesabaran.
itu tidak boleh karena kesabaran kita tidak boleh habis. Baik, kita kembali kepada sirah. Jadi husnu Hamnata ala Hamzah. Jadi kesedihan Hamnah atas wafatnya Hamzah. Qala Ibnu Ishaq, "Tsumman sarafa Rasulullah raji'an ilal Madinah." Setelah itu Rasulullah meninggalkan Uhud, kaki bukit Uhud. Kemudian Rasulullah SAW raji'an kembali ilal Madinah, kembali ke Madinah. Laksana itu tempat yang berbeda, tempat yang jauh. Walaqiyathu Hamnatu bintu Jahshin. Kemudian ada seorang muslimah bernama Hamnah binti Jahsh itu mendatangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kama dzukirali, sebagaimana diriwayatkan kepadaku, kata Ibnu Ishaq. Falamma laqiyatun nas nu'ya ilaiha, ya. Jadi ketika tahu gitu, ketika diberitahu, falamma laqiyat, ya, ketika manusia sudah kembali, nu'ya, memproklamirkan, memberitahukan, nu'ya ilaiha, kepadanya, kepada Hamnah, ilaiha akhuha Abdullah bin Jahsh, tentang kematian saudaranya yang bernama Abdullah bin Jahshin. Fastarja'at wastaghfarat lahu. Yang dia lakukan adalah pada saat itu yang kita kenal sebagai meminta ampun, ya, istilahnya. Wastarja'at, ini yang kembali, ya, innalillahi, itu istirja tadi. Kemudian wastaghfarat, kemudian memberikan ampun, meminta ampunnya. Wastaghfarat lahu, baginya. Tsumma nu'iya laha khaluha, kemudian diberitahu juga kepadanya ini Hamnah, tentang kematian khali, ya, yaitu paman dari sisi ibu, Hamzah ibnu Abdul Muthalib. Fastarja'at wastaghfarat lahu. Beliau juga istirja, yaitu menyebutkan kalimat tadi yang qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bukan sekadar ucapan kosong, tetapi bukti bahwa kita yakin, kita percaya, kita ridho bahwa segala sesuatu yang memang datangnya dari Allah, dan semua itu datangnya dari Allah, akan kembali kepada Allah, dan kita tidak boleh protes, istilahnya. Kita tidak boleh menentang putusan itu. Itu yang disebut dengan istirja. Tuman nu'iya laha zaujuha. Kemudian diberitahu, jadi Masya Allah, ya, jadi pertama dia kehilangan saudaranya Abdullah bin Jahsh, kemudian dia kehilangan pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib, kemudian dia kehilangan suaminya Mus'ab. Masya Allah, nih, saya baru ngeh kalau ini satu orang, ya. Masya Allah, kehilangan sekaligus, ya, pertama saudara, brother, kemudian kehilangan uncle, paman, kemudian kehilangan husband, suami, sekaligus di satu perang. Ini makanya kemudian figur ini yang diangkat. Nah, ketika sampai kepada suaminya Mus'ab bin Umair, fasohat wawal walat. Nah, kemudian dia berteriak sekaligus meratap. Waqala Rasulullah SAW, inna zaujal mar'ati minha labi makani lima ro'a min tathabbatiha inda akhiha wa kholiha. Jadi kata Nabi SAW bersabda, sungguh memang seorang suami, yang meninggalnya seorang suami bagi seorang almar'ah, bagi seorang istri, minha labi makan, ada kadarnya sendiri, sebagaimana, ya, lima ro'a min tathabbatiha, sebagaimana ratapan dia tadi. Inda akhiha, tidak sama dengan ketika diberitahukan kepadanya kematian saudaranya maupun kematian dari pamannya. Ya. Wasiyahiha ala zaujiha. Ya. Jadi memang kata Nabi SAW,
kalau kehilangan suami itu beda, gitu kira-kira gitu. Ya, ada tempatnya tersendiri, gitu ya. Ya, jadi seperti itu. Karena apa namanya, bisa tegar ketika informasi tentang saudara dan pamannya, tetapi dia tidak bisa menahan diri ketika informasi tentang suaminya. Wasyahiha. Jadi keluarlah teriakan itu ala zaujiha, atas suaminya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Dalail Nubuwat, ya, dan Imam At-Tabari fi tarikhih, dalam tarikhnya. Jadi pertama kita perlu memahami bahwa beliau kehilangan 3 orang dekat sekaligus. Sabar dan kuat untuk yang 2 pertama saja sudah luar biasa. Nah, ketika yang ketiga disebutkan nama suaminya, mungkin jarang ya yang tahu bahwa Mus'ab bin Umair punya istri gitu, karena kita kan tahu kisahnya beliau hijrah pertama kali ke Madinah, jadi guru di kota Madinah bagi orang-orang Ansor yang ngajarin mereka, dan kemudian mungkin jarang yang tahu bahwa Mus'ab bin Umair menikah dengan seorang muslimah muhajiroh. Jadi Hamnah bintu Jahshin ini seorang muhajiroh, ya, seorang yang hijrah dari kota Mekah. Kan biasanya ada yang menikah dengan orang Madinah, kali ini tidak. Nah, begitulah ingin disampaikan oleh Ibnu Ishaq bahwa dalam kehidupan para sahabat kesedihan itu ada. Jadi bukan berarti mereka orang yang nggak pakai perasaan gitu, atau orang yang dingin gitu. Tapi orang-orang yang memang punya perasaan, orang-orang yang memang juga punya kesedihan gitu. Dan itu tidak diapa-apakan sama Nabi gitu ya. Tidak dilaknat Rasulullah, jangan jangan begini. Enggak. Rasulullah biarkan, bahkan Rasulullah memberikan pengertian kepada sahabat-sahabat yang lain. Inna zaujal mar'ati, sungguhnya bagi seorang perempuan, seorang istri, kewafatan suaminya itu minha, darinya, meninggalkannya, lebih makani, punya keadaan, punya kedudukan yang berbeda, gitu, punya kedudukan yang lain. Oleh sebab itu ya mungkin ini sekedar mengingatkan saja, kalau misalnya istri kita pulang rumah atau kita baru pulang rumah, ya istri menyambut, itu memang hubungan antara suami istri itu adalah hubungan spesial. Gitu. Manakala dilandasi oleh keimanan, apalagi dakwah, ya, dan keinginan untuk menjadi hamba Allah yang soleh dan solehah, maka kehilangan itu seperti kehilangan belahan jiwa, kata orang itu ya, seperti kehilangan teman berjuang gitu ya. Wabil khusus itu lebih berat lagi ketika suami istri memang berpadu dalam Islam, itu berpadu dalam dakwah. Gitu. Itu lebih terasa lagi, gitu ya. Lebih terasa lagi karena kehilangan itu bukan sekedar kehilangan istri, seorang ibu bagi anak-anak, tapi kehilangan juga partner dalam berbagi cerita yang biasanya menghiasi perjalanan dakwah. Jadi bisa dipahami ya kalau kehilangan itu tidak mudah tergantikan, tidak mudah untuk dilewati, tidak mudah untuk diatasi. Inilah poin-poin penting yang ingin disampaikan. Jadi terselip di dalam kisah Uhud ini kisah-kisah manusiawi, ya, kisah-kisah kesedihan para sahabat. Tadi saya katakan mereka adalah orang biasa. Maksudnya biasa itu punya perasaan yang sama kita. Tapi luar biasa kalau kita bicara tentang kontribusi dakwah gitu. Jadi tidak biasa mereka gitu. Ya, tapi dalam hal perasaan mereka sama merasakan kesedihan yang kita rasakan. Itu mungkin poin pentingnya. Apalagi ya tentang ini. Ya, bahwa suami istri itu memang harus bahu membahu untuk urusan dakwah. Tidak boleh suaminya getol dakwah, istrinya enggak, atau sebaliknya istrinya getol dakwah, suaminya enggak. Ini perlu ada keharmonisan, bukan hanya keharmonisan dalam pasangan-pasangan dakwah ini kan bukan lagi bicara tentang, sudah bicaranya itu bukan hanya sebatas harmonisnya rumah tangga gitu, tapi harmonisnya gerak dakwah gitu. Ketika suaminya berapa hari harus melakukan perjalanan ya untuk dakwah, istrinya bisa memahami. Sebaliknya juga bisa jadi suatu saat istrinya yang harus berkeliling karena kebutuhan dakwah.
juga suaminya bisa ridho melepaskannya. Saya minum dulu. Kering-kering. Baik, berikutnya judulnya itu buka itu bukan fatahah ya, tahu. Buka ini nangis. Tangisan bukai nisa'il ansori ala Hamzah. Jadi tangisan kaum perempuan Ansor atas Hamzah. Nah, ini lucu juga nih. Maksudnya kan Hamzah itu bukan orang Ansor. Hamzah kan muhajirin. Nah, kisahnya itu bagaimana? Menarik kalau nggak salah. Qala Ibnu Ishaq, berkata Ibnu Ishaq, wa marra Rasulullah SAW bidari min duwaril Ansor. Rasulullah ketika pulang melewati beberapa kampung rumah-rumah orang Ansor. Min Bani Abdul Ashhal wa Dhafar, dua suku besar Ansor yaitu Abdul Ashhal dan suku Dhafar. Fasami al-buka'a wa nawaih ala qatlahum. Nah, Rasulullah mendengar sambil lewat itu tangisan serta ratapan, nawaih, ratapan atas orang-orang yang terbunuh. Fadharaf aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jatuhlah air mata Nabi. Fabaka dan Rasulullah ikut menangis. Jadi Rasulullah juga punya sensitivitas gitu. Jadi Rasulullah SAW juga bisa ikut menangis. Jadi bukan berarti beliau sebagai nabi, baginda Rasul sebagai nabi, bukan berarti beliau itu tidak sensitif. Gitu. Justru peka. Jadi Rasulullah juga menangis, meneteskan air mata. Tsumma qala, lakinna Hamzata la bawakiyalah, kata Nabi. Rasulullah ngomong di hadapan orang-orang perempuan Ansor ini yang lagi nangis tadi, kata Nabi, akan tetapi kasihan Hamzah. Dia nggak ada yang nangisin, kata Nabi. Tidak ada yang menangisi kehilangannya Hamzah, gitu kata Nabi. Karena Hamzah, keluarganya sebagian besar masih di Mekah, masih musyrik sebagian besar. Ya. Falamma raja'a Sa'ad bin Mu'adz wa Usaid bin Hudair, ketika kembali dua tokoh Ansar yang bernama Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudair radhiyallahu anhuma ila dari Bani Abdul Ashhal, juga melintasi di depan kampungnya Banu Ashhal, amaroni sa'ahum an yatahazzamna. Jadi ternyata sahabat Nabi dari kaum Ansor mendengar perkataan Rasul tadi. Kasihan ya Hamzah, nggak ada yang nangisin. Maksudnya nggak ada yang nangis itu bukan nyuruh nangis. Nggak ada yang merasa kehilangan. Gitu. Padahal mungkin mereka juga merasa kehilangan, cuman karena bukan keluarga aja. Nah karena itu terdengar, para sahabat ini kan selalu keinginannya itu adalah memenuhi hasrat Nabi, memenuhi kegembiraan Nabi. Jadi mereka itu selalu mencari cara bagaimana memberikan kebahagiaan kepada Nabi. Sekalipun dalam keadaan bersedih, mereka ingin membuat Rasulullah bahagia. Nah, ternyata ketika Rasulullah mengatakan, kasihan ya seandainya atau sayangnya tidak ada yang menangisi Hamzah, maka langsung sigap itu Sa'ad bin Mu'adz, Usaid bin Hudair, ini kan dua orang tokoh Ansar. Langsung mendatangi Banu Abdul Ashhal tadi, para perempuannya, amaroni sa'ahum, memerintahkan kepada para wanitanya, an yatahazzamna, agar mereka ini istilahnya menangisi ya. Kalau di situ apa, menggunakan ikat pinggang ya, kurang tepat ya. Ya. Tahazzam itu menangis ya, atau merasa kehilangan lah. Kata mereka cepat ya. Ungkapkan rasa kesedihan kalian, gitu kan. Ya memang sebenarnya bukan dibuat-buat, tapi ya artinya ini kan keluarga dengan keluarga. Jadi kata mereka, tolong istilahnya tangisi juga lah Hamzah. Tsumma yadhhabanna wa yabkina ala ammi Rasulillah. Akhirnya mereka mengetahui kode dari Sa'ad dan Usaid, langsung menangisi ya. Jadi menangisi paman Nabi. Jadi kami merasa kehilangan. Nah, saya tidak tahu karena tidak disebutkan di sini. Jadi mereka menangisi juga.
Nah, intinya adalah bukan nangisnya, tetapi empatinya. Jadi ketika ada orang yang sedang bersedih, maka kita perlu ikut bersedih juga. Ketika orang lagi bahagia, kita jangan bersedih, itu merusak suasana. Kita juga berbahagia. Walaupun mungkin kita sedang bersedih. Jadi kebalikannya kan, kalau orang lagi bersedih, padahal kita mungkin lagi senang-senangnya nih, misalnya dapat promosi atau apa. Jangan. Ini orang lagi bersedih, apalagi di rumahnya gitu kan. Ya kita tunjukkan sensitivitas lah. Ya, seperti ada orang baru kematian, kita nggak usah cerita tentang kelahiran. Jika ada orang sedang bisnisnya jatuh, jangan bicara tentang booming. Kalau orang cerita tentang kesedihan apa gitu, ya cukuplah kita ikut bersedih dan juga ikut belasungkawa. Ya, jadi menyelaraskan. Sebaliknya orang lagi happy, jangan kita murung. Kenapa murung? Iya saya lagi kehilangan ini macam-macam, nggak usah. Tutup saja itu, tidak perlu orang tahu. Kita ikut happy, padahal mungkin hati kita lagi sedih. Nah itu kira-kira pelajaran-pelajaran penting. Jadi ini makanya kadang-kadang orang suka menolak membahas Ghazwah, gitu ya, sejarah pertempuran Nabi, karena menganggap isinya perang tok, perang saja. Padahal di dalamnya ini ada yang seperti ini. Dan kalau kita lihat judul atasnya masih Uhud. Gitu. Jadi kita tidak perlu merasa orang lain cepat banget sih, udah perang Khandaq misalnya, atau udah sampai Fatu Mekah gitu, kita kok masih di Uhud aja. Ya mungkin dia loncat-loncat, kita nggak tahu. Jadi ya kitab ini kan disusun tentu saja oleh pertimbangan-pertimbangan. Begitu banyaknya riwayat yang perlu diceritakan. Jadi ya kita ikuti aja. Atau ngebut-ngebut juga ngapain gitu kan. Udah apa terus kita mau bilang apa gitu kalau kita saya udah selesai gitu kan. Karena sesungguhnya kalaupun kita nanti sampai dengan Fatu Mekah, bisa jadi kita balik lagi ke depan. Karena para sahabat Nabi juga ketika membaca sirah atau mengulang-ulang hadis tentang kehidupan Nabi tidak cuma sekali. Itu mungkin tambahan-tambahannya. Nah, untuk kita yang hidup sekarang kan suka ada tuh orang ngomong, jangan meratap-ratap. Ya selama masih normal, misalnya ya Allah Kak anak gila anak saya, padahal dia nih sebentar lagi mau macam-macam gitu, nggak apa-apa. Yang jangan itu, yang nggak boleh itu kita melaknat, gitu ya. Allah ini nggak adil. Nah itu nggak boleh tuh. Atau Allah ini gimana sih? Nggak boleh tuh. Tapi mengatakan bahwa ya Allah ini anak saya, ya dikit lagi sebenarnya mau nikah misalnya kita, atau dikit lagi mau sekolah gitu ya. Ya Allah gitu kan, kuatkan hatiku, itu boleh. Jadi yang positif-positif. Karena kita tidak boleh juga melaknat keadaan, apalagi melaknat Allah, nggak boleh. Jadi itu pentingnya kita mengetahui kisah-kisah. Baik. Berikutnya kalau kita lihat, jadi senang Rasulullah itu ketika melihat, ternyata ada yang kehilangan Hamzah. Jadi walaupun itu kode dari Sa'ad bin Mu'az dan Usaid bin Hudayr. Nah, kemudian qala Ibnu Ishaq haddatsani Hakim bin Hizam, Hakim bin Hakim an Abbad bin Hunayf an ba'di rijali Bani Abdul Ashhal. Tadi kan peristiwanya terjadi di kampung Banu Abdul Ashhal ya. Jadi wajar kalau banyak orang yang merawikannya dari mereka. Qala berkata Ibnu Ishaq, lamma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buka ahunna. Ketika Rasulullah mendengar bahwa perempuan-perempuan Banu Abdul Ashhal tadi menangisi ala Hamzata, menangisi wafatnya Hamzah, kharaja alaihinna, kemudian Nabi Muhammad SAW menemui mereka, wahunna ala babi masjidihi, mereka waktu itu ada di dekat pintu-pintu masjid, ya bekina alaihi, sedang nangis di situ. Faqala Nabi SAW, kemudian Rasulullah SAW bersabda, irji'na, karena perempuan semua, jadi irji'na, perempuan semua itu ya, kunna. Jadi kalau kita belajar nahwu kan ya, berarti ini menunjukkan bahwa pulanglah kalian wahai perempuan-perempuan, gitu kalau diterjemahin. Irji'na ya yarhamukunna, itu pakai kunna lagi. Kembalilah kalian, semoga kalian dirahmati Allah. Irji'na yarhamukunna kunnallahu faqad asaitunna
bi anfusikunna. Masya Allah ya. Kunna semua. Irjina, kembalilah, yarhamukunnallah. Semoga Allah rahmati kalian. Ya, asaitunna bi anfusikunna. Kata Nabi, kalian sudah ikut merasa kehilangan terhadap Hamzah sebagaimana bi anfusikunna, kalian merasa kehilangan terhadap orang-orang kalian sendiri. Masya Allah, dalam sekali bahasa Nabi. Ya. Kata Nabi, cukuplah, istilahnya kalau dibahasakan lagi ya, cukuplah gitu. Kembalilah. Ya, semoga Allah rahmati kalian. Kalian telah merasa kehilangan pamanku ya, sebagaimana kalian merasa kehilangan anggota keluarga kalian sendiri. Jadi Rasulullah mengapresiasi itu ya. Namun setelah itu ya qala Ibnu Hisham, setelah itu Rasulullah mengingatkan bahwa wa nuhiya yauma idin annan nauhi. Ya, nanti Rasulullah SAW tidak boleh lagi orang-orang meratap-ratap berlebihan. Jadi bukan berarti nggak boleh, maksudnya dilarang itu yang berlebih-lebihan, yang sampai merobek-robek baju misalnya, memukul-mukul badan kayak orang-orang Syiah misalnya, itu yang nggak boleh. Nah ini penting juga bahwa empati tadi masih bab empati ya, dan sensitivitas Sa'ad bin Mu'az dan Usaid bin Hudair kan, mereka tahu bahwa Rasulullah juga perlu ada Rasulullah juga memerlukan empati dari orang-orang, karena beliau sendiri adalah baginda Nabi sendiri adalah orang biasa ya secara perasaan. Nah kita juga begitu. Makanya kalau ada yang meninggal dunia, biasanya kan subuh-subuh kalau di tempat saya itu. Subuh-subuh, biasanya pada subuh itu ada pengumuman. Nah, itu kalau ada pengumuman di masjid pada subuh, kita langsung dek, itu pasti ada yang meninggal. Nah, jadi ya sedapat mungkin walaupun tidak diundang secara langsung, tapi kalau di masjid sudah diumumkan ya datang, kita takziah. Sebagaimana para muslimah Ansor bertakziah atau mengucapkan bela sungkawa kepada kehilangan Nabi Muhammad, kehilangan dari paman Nabi SAW bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah berikutnya qala Ibnu Hisham wa haddatsani Abu Ubaidah, diriwayatkan oleh Abu Ubaidah ya. Rasulullah SAW bersabda, an Abbad bin Hunayf, loncat lagi. Lamma sami'a buka'ahun, ketika Rasulullah SAW lamma sami'a buka'ahun, ketika Rasulullah mendengar tangisan orang-orang Ansor tadi, qala, Rasulullah bersabda, ini versi yang lain ya, dengan matan yang berbeda, dengan sanad dan matan yang berbeda. Apa kata Nabi? Rahimahullahul ansara fa innal mawasatan minhum ma'alimtu laqadimah. Jadi kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati kaum Ansor, karena sesungguhnya al-mawasah, sesungguhnya mereka memberikan penghiburan. Nah, penghiburan mungkin lebih tepatnya mawasah. Ya, semoga orang-orang Ansor dirahmati Allah karena mereka telah menunjukkan empatinya, menunjukkan rasa bersedihnya mereka minhum ma alimtu laqadimah, sebagaimana dulu akhlak mereka yang sudah aku ketahui lah. Dari dulu sudah aku ketahui, kata Nabi. Ya, marruhunna falyansarifna. Ya, falyansarifna. Kata Nabi, perintahkanlah kepada mereka, orang-orang Ansoriyah tadi, yang perempuan tadi, agar mereka kembali ke tempatnya masing-masing. Kata Nabi, cukup, udah. Jangan dibuat-buat lagi. Tidak perlu ada orang nangis-nangis, tidak perlu ada yang meraung-raung, tidak boleh ada yang merobek-robek pakaian, memukul-mukul badan. Normal-normal saja, kata Nabi. Ini juga doa di sini sering dipakai oleh para ahli fikih, ulama, untuk menjelaskan larangan-larangan untuk meratap-ratap. Nah, apa maknanya untuk kita bahwa kehidupan dunia ini kan sementara, jadi ya kita sikapi sewajarnya.
Jangan sampai kita ketika kehilangan sesuatu itu seperti putus asa, atau kita merasa kehilangan itu tak tergantikan. Ya, bahwa sesungguhnya Allah kan dengan mudahnya mengambil sesuatu sebagaimana gampangnya Allah memberi sesuatu. Ya, sangat gampang bagi Allah. Jadi tidak perlu kita sampai merasa kalau orang tuh kan suka merasa sial gitu, tuh nggak boleh dalam Islam, karena tidak ada sial dalam Islam. Tidak ada hari sial, nama sial, waktu sial. Nggak ada. Dalam Islam semuanya boleh-boleh aja. Yang dilarang itu waktu sholat. Maksudnya ada larangan gitu, tidak boleh sholat, atau dimakruhkan sholat di waktu-waktu tertentu. Tapi kalau masalah kehidupan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menilainya sesuai dengan kadar. Jadi buat kita juga memang perlu memberikan suatu perhatian yang cukup kepada masalah qada dan qadar. Ini kan termasuk rukun iman ya. Yakin dan mengimani, menerima keputusan-keputusan Allah terkait dengan hal-hal yang mungkin tidak kita sukai maupun hal yang kita sukai. Masya Allah. Jadi dalam juga ini, ketika Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk kembali, tidak perlu lagi ada acara-acara meratap-ratap. Jadi sama Nabi diluruskan lagi. Yang berlebihan-lebihan nggak boleh. Jadi itu sebagai bagian dari kefahaman kita akan hidup, ya, hakikat hidup di dunia ini yang memang tidak lama, sementara. Kemudian kehidupan kita ini sebenarnya hanya untuk memperbanyak amal soleh, ya. Kalaupun kita ada harta, bukan untuk disimpan-simpan, tapi untuk dibelanjakan di jalan Allah. Kalau kita punya ilmu, untuk disampaikan. Kalau kita punya relasi, untuk digalang, untuk kebaikan, ya. Itu semua. Karena itu nanti ada ganjarannya di sisi Allah SWT. Jadi tidak perlu kita ramai-ramai bersedih kalau misalnya kehilangan sesuatu. Tidak perlu. Nah itu. Nah satu lagi mungkin bisa kita lanjutkan sedikit lagi, waktunya masih ada sedikit nih. Sya'nul mar'ati ad-dinariyah. Sebentar dulu, ada orang di depan. Saya mau ngasih tahu dulu, apa khawatir anak-anak lagi di belakang. Mic-nya belum diaktifin, Ustaz. Ya, kita selesaikan sedikit lagi perihal hal-hal perempuan orang-orang Banu Dinariyah, ya, Dinar. Dinar nama ini nih, nama suku. Qala Ibnu Ishaq wa haddatsani Abdul Wahid bin Abi Aun an Ismail bin Muhammad an Sa'ad bin Abi Waqqas. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala mara Rasulullah SAW bi imra'atin min Bani Dinar. Setelah melintasi sekelompok perempuan wanita muslimah dari kampung Banu Dinar. Wa qad usiba zaujuha wa akhuha wa abuha. Mereka telah kehilangan suami mereka, saudara-saudara mereka, dan ayah-ayah mereka. Ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Uhudin. Di dalam, ya, mereka ini yang meninggal ini yang membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud. Falaman nu'ulaha, ya, ketika mereka sedang meratapi gitu ya, ketika mereka sedang, ya inilah, menampilkan menampilkan apa istilahnya, kesedihannya. Nu'ulaha. Qalat,
Kemudian berkata mereka, fama fa'ala Rasulillah. Jadi ketika rombongan Nabi lewat, mungkin mereka tidak melihat langsung mana Nabi. Mereka berhenti berhenti dari berbelasungkawa, tapi bertanya, bagaimana dengan diri Nabi? Ya. Fama fa'ala Rasulillah. Orang-orang yang bersama dengan Nabi qalu khairan ya ummu fulan huwa bi Muhammad ya huwa bihamdillah huwa bihamdillahi kama tuhibbin. Ketahuilah bahwa baginda Nabi dalam keadaan baik, wahai ummu fulan, wahai muslimah. Ya sesungguhnya ya huwa yaitu Nabi SAW bihamdillah ya dalam lindungan Allah kama tuhibbin sebagaimana harapanmu. Qalat kemudian berkata, arunihi hatta anzura ilaihi. Jadi mereka mengatakan, datangkan ke sini. Kami mau lihat bagaimana Nabi. Jadi benar-benar nggak mau sekedar diomongin, Nabi aman gitu. Tapi sini, saya mau lihat apakah benar-benar Nabi dalam keadaan baik. Qala ya. Kemudian fa usyira laha ilaihi hatta idza. Kemudian Rasulullah dibawa sebagaimana mereka minta tadi. Dibawa menghadap apa istilahnya dipertemukanlah dengan para muslimah tadi. Ra'athu kemudian melihat Nabi dalam keadaan sehat, ya, kuat, tidak ada satu halangan apapun. Qalat mereka berkata, kullu musibatin semua musibah ba'daka jalal. Ya. Jadi semua musibah maksudnya setelah melihat engkau sehat ya Nabi, jalal. Jalal itu maksudnya jadi nggak ada masalah gitu. Jadi tadinya kan mereka lagi nangis, itu lagi sedih gitu. Tiba-tiba Rasul lewat, mereka bilang, gimana keadaan Nabi? Oh aman-aman aja sehat. Oh enggak, mau lihat. Maka dikasih lihat ini Nabi. Wah nih, Nabi Rasulullah sehat. Wah kata-kata ibu-ibu ini, ya setelah kami melihat engkau dalam keadaan sehat gitu, maka kata mereka ba'daka jalal. Ya dalam. Jadi kecil lah istilahnya. Kalau ditambahkan oleh Ibnu Hisham itu turidu saghiratun. Jadi permasalahan itu jadi kecil. Ya, jadi kesehatan Nabi, keselamatan Nabi itu jauh lebih penting untuk orang-orang pada saat itu dibandingkan keselamatan atau kesehatan atau masalah-masalah yang mereka hadapi. Masya Allah gitu ya. Jadi kata mereka, kullu musibatin ba'daka jalalun. Turidu saghir kata Ibnu Hisham itu maksudnya masalah-masalah yang lain jadi kecil gitu. Jadi tidak ada artinya atau menjadi tidak penting gitu. Jadi begitu. Jadi skala prioritasnya masih benar. Ya. Jadi kalau kita kadang-kadang kan kehilangan harta itu udah kayak akhir dunia gitu, kayak kiamat. Padahal kita masih punya iman, kita masih punya apa istilahnya? Ya masih banyak hal-hal yang ada pada diri kita. Kalau kehilangan 1, 2, ya kita bisa cari lagi. Kalau harta, kalau keluarga itu yang kadang-kadang kita kehilangan. Tapi orang-orang ini bahkan Banu Dinar ini, para mar'ah dari Banu Dinar ini bahkan sampai mengatakan nggak ada masalah. Permasalahan kami kecil dibandingkan dengan sehatnya Nabi. Ya, kalau Rasulullah sehat, yang lain nggak penting. Gitu. Kira-kira menurut mereka. Masya Allah. Gimana kita? Gimana kita? Gitu pertanyaannya ya. Apakah kita seperti itu? Wallahu a'lam. Baik. Kalau di buku yang buku ini Sirah Nabawiyah yang aslinya itu dipisahkan dari bab berikutnya. Bab berikutnya itu ada pedang-pedang dicuci, ya, ghuslu saif sama khuruj Rasulullah fi atharil adu. Nah, nanti bagaimana Rasulullah menghadapi. Jadi kayaknya masih ada beberapa kali pertemuan. Gak apa-apa. Berikutnya ini bicara tentang bagaimana Rasulullah nanti menghadapi babak kedua setelah Uhud. Kan Rasulullah sudah balik ke kota Madinah. Nanti kita lihat bagaimana Rasulullah menghadapi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini ada catatan menarik nih. Sebentar ya sebelum tutup. Ada catatan menarik nih. Untuk terkait dengan kata-kata kullu musibatin ba'daka jalal turidu saghirah, itu disuruh ingat
Surah At-Taubah ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum dan seterusnya. Bisa lihat baca lagi. Ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang ayat itu. Ya. Qul in kana aba'ukum, katakanlah jika bapak-bapak kalian, wa abna'ukum, dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, dan istri-istri kalian, wa ashiratukum, dan kepala suku kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta-harta perdagangan yang kalian khawatir iqtaraftu, yang khawatir rugi kalau nggak diurus. Wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshaha wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perdagangan yang kalian khawatirkan rugi, kekayaan, yang tadi itu kekayaan. Wa amwalun iqtaraftumuha, yang kekayaan yang kamu usahakan, dan tijarah, dan jual beli, takhshana kasadaha, yang kalian khawatirkan hilang peluangnya, wa masakinu tardaunaha, dan rumah tempat tinggal yang kalian sukai, rumah-rumah mewah itu. Ahabba ilaikum, itu semua tadi kalau kalian lebih pentingkan daripada mencintai Allah. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, kalau itu kalian lebih cintai daripada cintaan kepada Allah dan Rasulnya. Wa jihadin fi sabilih, dan berjihad di jalan Allah. Fatarabbasu, nah, awas kata Allah, ya. Fatarabbasu, tunggu kata Allah. Fatarabbasu, tunggulah. Hatta ya'ti Allahu bi amri, tunggu sampai Allah memberikan keputusannya. Tunggu sampai itu hilang, sampai habis. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, Allah tidak memberi petunjuk pada orang yang fasik. Jadi kalau ini terkait dengan tadi, perkataan tadi, bahwa ya apa-apa itu kecil dibandingkan dengan kemaslahatan umat, kemaslahatan dakwah, pemimpin Allah, Rasulullah SAW. Jadi menarik untuk di-refer ke ayat ini, ya, bahwa kita itu harus bisa menempatkan skala prioritas kita ketika bicara tentang Allah dan Rasulnya dan dakwah fisabilillah. Di kehidupan yang kita yang lain tidak boleh menghalang-halangi kita dari mempersembahkan yang terbaik. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dan kita bicarakan pada sore hari ini mendapatkan ridho Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz, wa barakallahu fikum. Ini banyak poin-poin menarik sepertinya Ustaz ya di fragmen kali ini Ustaz ya, mengenai pemakaman para syuhada. Itu segitu personalnya Rasulullah sampai tahu nih sini sahabatan tuh. Masukin satu lubang gitu, ya Allah. Begitu dekatnya Rasulullah gitu ya, sampai bisa notice nih yang terjadi pada kondisi sahabat-sahabatnya. Kemudian juga yang tadi Hamnah ya Ustaz ya. Pada saat dia mendengar saudaranya meninggal, dia istirja gitu ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia dengar pamannya Hamzah meninggal, dia istirja lagi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu dia dengar Mus'ab gitu ya, suaminya meninggal, dia nggak tahan gitu ya. Yang keluar bukan istirja, mungkin udah nyerocos kemana-mana, ya Allah. Tapi yang hebat lagi tanggapan Rasulullah gitu ya. Rasul nggak marah, Rasul nggak menghakimi, Rasul malah menegaskan gitu bahwasanya suami itu punya kedudukan tersendiri di hadapan istrinya. Ya Allah, begitu humanis sekali gitu ya Rasulullah itu tampil, padahal tuh kondisi setelah berperang dalam kondisi bersedih gitu ya. Tapi hal-hal yang manusiawi itu acceptable buat beliau gitu. Jadi nggak yang kayak bayang gitu, wah saklek amat sih gitu ya. Ternyata Rasulullah sendiri nggak begitu gitu. Pada saat kondisi ini cewek ini lagi berduka gitu ya, sehingga di luar kendali dia, Rasul cuma bilang gitu, suami itu punya posisi sendiri ya, letak tempat tersendiri di hati istrinya.
Inna Dan yang terakhir, zaujal, ya disebut itu inna zaujal mar'ati minha labi makani. Labi makani. Jadi ada pasti tempatnya. tempat tersendiri di hati, Masya Allah. Ini Ya, wah, buat yang pasangan-pasangan ini jadi romantis banget jadi gitu ya. buat kaos gitu kan, buat kaos. Inna zauja, yang kaos yang sebelah-sebelahan itu loh. Ya Inna Allah, zauja, sesungguhnya pasanganmu inna gitu ya. zaujal mar'a minha labi makani. Jadi nanti fotonya sebelahan. Ada tempat tersendiri bagimu di hatiku gitu Tapi ya. maksudnya bukan yang cinta-cintaan ya, yang Ya, maksudnya itu ya, adalah ya, tempatnya ya. ketika berpisah di jalan Allah gitu. Masya Allah, Masya Jangan sampai Allah, lupa itunya. Masya Allah. Dan yang terakhir yang dari ini tadi Ustaz ya, eh, yang dari wanita Bani Dinar ya Ustaz ya, ini Ya, lebih dahsyat lagi gitu ya. Pada saat disebutkan ayahnya meninggal, suaminya juga, saudaranya juga, dia masih nggak terlalu bergeming gitu ya. Yang ditanya Rasulullah gimana gitu kan? Begitu diberi kabar Rasulullah baik-baik aja, itu pun nggak memuaskan hatinya sebelum dia melihat Rasulullah gitu ya. ya, Begitu dia melihat Rasulullah dalam keadaan baik, buat dia nggak ada lagi urusan masalah yang lebih besar setelah ini. Pada saat dia sudah melihat kondisi Nabi dalam kondisi baik-baik saja nih, dahsyat ya. Sehingga dihubungkan dengan Taubah ayat 24 tadi ya. ya. Bahwasanya ini puncak kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Yang lain itu harus di apa ya, tidak diprioritaskan gitu. Dan kalau kecintaan kepada hal-hal yang tadi disebutkan di surat At-Taubah ayat 24 tadi, bahwasanya kecintaan kepada bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istrimu, keluargamu, harta kekayaan, perdagangan, rumah, itu lebih dicintai daripada Allah dan Rasulullah serta jihad, maka tunggu Tunggulah. sampai Allah memberikan keputusannya gitu kan. Itu pun nggak langsung kasar gitu ya, tunggu aja. Cuma ujung-ujungnya Allah nggak suka orang yang fasik. Nah, berarti ini hati-hati nih. Kalau ternyata di hati kita tuh memang kecintaan kepada Allah, Rasul dan jihad itu masih masih punya tempat yang sangat minim gitu ya, tenggelam di antara kehidupan kita dalam berkarir, dalam mencari nafkah, dalam bersosialisasi, dalam kehidupan dan muamalah gitu ya. Atau jangan-jangan kita masuk golongan yang fasik gitu, nauzubillah. Dan ya ini salah satu keindahan juga bahwasanya kita masih mentadaburi kehidupan Rasulullah ya. Ya, Setiap langkahnya itu punya makna, apalagi perangnya. Dia duduk, berdiri, senyum, tertawa, makan, minum. Kita tadaburi di dalam Syama'il, Ustaz. Hari Jumat, insya Allah. ya. Tiap Jumat pada subuh, kita tadabur tentang kehidupan Rasulullah. Sekarang tentang perang Rasulullah. Ini semoga Allah jadikan perjuangan kita ya, berlelah-lelah ngeklik Zoom, berlelah-lelah ngeklik Zoom, sebagai hujah di hadapan Allah. Bahwasanya ya Allah, ini kami buktikan cinta kami, walaupun memang baru kecil sekali ya pengorbanan kita untuk menunjukkan cinta kita kepada Nabi. Hanya just a click away gitu untuk bisa lebih tahu lagi tentang kehidupan Nabi, tentang perjuangan Rasulullah gitu. Ya semoga ini jadi hujah kecintaan kita dan semoga ini juga jadi alasan nanti Allah mempertemukan kita semua dengan Rasulullah di jannahnya nanti. Amin ya rabbal Amin. alamin. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Masih ada waktu ya sebelum kita bersiap-siap untuk sholat maghrib. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya bisa langsung di unmute ya. Ini bisa kok, bisa di unmute, bisa bertanya langsung kepada Ustadz. Kami persilahkan, silakan. Ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Nah, ada Bu Endang lagi nih. Aduh. Silakan Bu Endang. Ya, pertama kalinya ya, jazakallah Ustadz sudah mau berbagi ilmu kepada kita-kita nih yang miskin ilmu tentang Rasulullah. Satu kesan saya hari ini setelah mendengar penjelasan bahwa saya mendapatkan lagi nih sisi humanis dari Rasulullah gitu loh. Yang kalau dibaca jarang sekali saya pribadi mendapatkan sisi humanis dari baginda Rasulullah ini. Kemudian yang kedua, saya tadi kan ada mendengar Mus'ab bin Umair. Saya tanya dulu, apakah Mus'ab bin Umair adalah salah satu kader Rasulullah yang pertama kali dikirimkan ke Madinah, Ustaz? Betul ya? Ya, Untuk menyiapkan
bersama menyiapkan. bersama Abdullah bin Umi Maktum berdua nih. Iya, nah, pertanyaan saya adalah apakah ketika reaksi atau respon dari yang tadi diceritakan itu adalah bagian dari keberhasilan Mus'ab bin Umair dalam maksudnya sikap yang ditimbulkan itu jadi kecintaan kepada Rasulullah, kemudian kesiapan menerima Rasulullah itu adalah bagian dari keberhasilan Mus'ab bin Umair dalam menerima misi Rasulullah untuk menyiapkan bumi Madinah sebagai ladang hijrah Rasulullah, Ustaz. Iya, karena memang setelah itu kan ditugaskan Nabi untuk mempersiapkan Madinah agar pada waktunya nanti ketika Nabi SAW hijrah itu akan menjadi tempat yang memang sudah siap untuk menjadi basis perjuangan berikutnya. Karena kan ketika Ansor datang itu mereka sudah berbaiat untuk siap setelah bersumpah untuk menjadi pendukungnya, penolong dan pelindung Nabi. Itu menunjukkan bahwa tanda-tanda akan adanya perpindahan tempat. Nah, untuk itu mereka minta agar dikirimkan guru. Nah, dikirimlah 2 orang tadi, Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Umi Maktum. Nah, ketika diberangkatkan itu, ya misinya adalah membangun basis dakwah, membantu kaum Ansor yang sudah berbaiat itu, sekaligus juga berarti hitung mundur itu. Karena cepat atau lambat, Nabi akan hijrah. Jadi isyarat hijrah sudah ada ketika itu, karena mempersiapkan tempat untuk basis dakwah. Itu memang tugas yang diemban oleh Mus'ab bin Umair. Cuma mungkin yang miss itu bukan miss ya, mungkin jarang dibahas orang itu bahwa beliau itu kemudian menikah. Karena ada yang meriwayatkan dia meninggal dunia tidak ada istri. Ya, tapi di sini kita melihat berbeda. Bahwa di tengah-tengah hidup beliau yang sederhana itu beliau masih punya tanggung jawab. Jadi menyeimbangkan antara tanggung jawab dakwah dengan tanggung jawab keluarga, sehingga melahirkan atau mendidik seorang muslimah yang juga bisa sabar menghadapi jalan hidup suaminya. Ini yang kadang-kadang suka. Tadi makanya saya katakan itu harus ada saling dukung gitu ya. Jadi ketika suami berdakwah, istrinya nggak keberatan gitu dengan waktu yang memang pasti tersita. Dan sebaliknya juga kalau istrinya punya banyak tugas-tugas, nah itu juga suaminya juga bisa support. Itu mungkin sisi yang menarik juga perlu dibahas suatu saat nanti. Jazakallah Ustaz penjelasannya. Insyaallah. Baik, makasih Bu Endang atas pertanyaannya. Ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Sepertinya belum ada lagi Ustaz pertanyaannya. Ya. Kalau mungkin kita bisa sudahi pertemuan kita pada hari ini, banyak sekali ya. Tadi yang poin-poin yang bisa kita coba jadikan pelajaran dari kisah peperangan Rasulullah, terutama kisah-kisah setelah peperangan Uhud ini. Dan yang seperti Ustaz sampaikan tadi, memang kalau kita nikmati detil-detil kisah ini, ternyata banyak sekali itu berserakan mutiara-mutiara hikmah gitu ya dalam perjalanan Rasul ini. Sehingga nggak mungkin iseng lah Ibnu Ishaq itu bikin kitab setebal ini gitu ya. Mungkin kitanya yang masih terlalu naif gitu untuk mengambil pelajaran gitu sih. Kita kadang-kadang mau terburu-buru hanya mau tahu singkatnya aja, sehingga kita nggak pernah berkesempatan gitu. Nah ini mungkin Allah izinkan kita berkesempatan melihat detil-detil, mutiara-mutiara terserak gitu dalam perjalanan hidup Rasulullah gitu, dalam setiap perjuangan beliau, dalam setiap dinamika kehidupan beliau. Ternyata memang indah gitu ya. Alhamdulillah Allah masih mampukan kita, hati kita ya untuk terus mendekat gitu ya, mencintai, menyenangi kisah-kisah yang berhubungan dengan Rasulullah SAW. Baik Ustaz, mungkin bisa ditutup dengan closing statement dan doa Ustaz. Tafadhol Ustaz. Alhamdulillah. Ya, mungkin pada sore hari ini kita juga mendapatkan hikmah bahwa kehidupan kita ini sebenarnya memang Allah mintakan kepada kita untuk sebanyak mungkin dipersembahkan ya untuk kebangkitan Islam, untuk perjuangan ya. Tapi kita kadang-kadang suka
merasa wah waktu saya habis gitu kan. Padahal biasanya orang yang paling banyak kegiatan itu justru biasanya yang saya temukan itu yang paling bagus dalam mengelola waktu. Justru orang yang banyak waktu luang ini kadang-kadang waktu luangnya habis. Kadang-kadang saya sendiri merasakan itu kalau lagi banyak kajian berturut-turut sampai pernah Sabtu kapan ya? Beberapa Sabtu yang lalu. Dari Jumat, Sabtu, Ahad itu ada 9 kajian. Gitu. Tapi justru ternyata di tengah kesibukan itu waktu itu malah terjaga ya, ketimbang kadang-kadang banyak waktu kosong misalnya pas lagi kosong gitu. Jadi ya kita berharap sama Allah tuh, minta kepada Allah agar kita bisa mengelola waktu dengan baik supaya amanah-amanah ini baik yang keluar maupun yang ke dalam ya, baik yang baik yang hubungan kita dengan Allah maupun hubungan kita dengan manusia yang lainnya, hablum minallah sama hablum minannas, dan tadi ya, yang keluar maupun yang ke dalam, baik untuk diri sendiri maupun orang lain, itu seimbang. Ya, kalau seimbang, insya Allah semuanya bisa. Walaupun kelihatan waktunya sibuk. Baik, kita sama-sama tutup dengan doa. Ya, mudah-mudahan doa ini juga dikabulkan Allah dan diberikan kita keselamatan dunia akhirat. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imna minasyakirin wa mutayyiban mubarakan katsiran. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim azimi sultanik wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wati qadimu al hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Ustaz wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga Allah ridho atas ikhtiar yang kita lakukan untuk menuntut ilmu ini. Allah mampukan kita untuk memahaminya dan Allah mampukan kita juga untuk mengamalkannya, mendakwahkannya dan bahkan berjihad dengannya. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.